Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Harun Zain akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Prediksi Harga Saham Indonesia menggunakan metode Neural Basis Expansion Analysis or Time Series. Oke, pembahasan yang akan saya jelaskan nantinya yaitu ada pendahuluan, landasan kepustakaan, metode penelitian, rancangan, ujian analisis, dan kesimpulan. Oke, pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakang, saham merupakan instrumen investasi yang sudah populer belakangan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah investor saham. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Custodian Central Efek Indonesia, pada tahun 2019 itu jumlah investor sebanyak 1.100.000. Kemudian naik signifikan sampai per November 2022 dengan jumlah investor sebanyak 4.300.000 investor. Kemudian dalam hal investasi saham itu tidak lepas dari namanya prediksi harga saham untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Namun hal ini cuma sulit untuk memprediksi harga saham dikarenakan menurut Wibisono tahun 2016. Namun masalah ini cukup sulit karena harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang cepat berubah. Nah, untuk solusinya bagaimana? Jadi, ada beberapa penelitian yang mengangkat masalah ini dengan tujuan untuk mempermudah investor dalam mengambil keputusan investasi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu menggunakan mesin learning. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2018 menggunakan metode SPM untuk memprediksi harga saham PT Astra Internasional, PT Garuda Indonesia, dan PT Indosat dengan hasil akurasi sebesar 52, 55, dan 52%. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Karen dan Oitama pada tahun 2019 dengan menggunakan metode regresi linear untuk memprediksi harga saham PT Bank Sentral Asia dengan hasil evaluasi MAPE sebesar 234,64. Nah, dengan hasil akurasi dan evaluasi sebesar ini masih sangat kurang, sehingga perlu pendekatan lainnya yaitu menggunakan pendekatan deep learning. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Tiara tahun 2021 itu menggunakan metode LSTM untuk memprediksi harga saham PT Bank BRI dan PT Bank Sentral Asia. Nah, dengan hasil evaluasi MAPE sebesar 1,44% dan 7,47%. Nah, hasil evaluasi MAPE sebesar ini sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Bulatov pada tahun 2020, itu melakukan perbandingan metode NBITS, LSTM, dan ARIMA untuk memprediksi harga Bitcoin dengan hasil evaluasi RMSE 308, 370, dan 309, dan evaluasi MAPE sebesar 2,261%, 2,976%, dan 2,281%. Nah, dan dengan hasil evaluasi tersebut, maka digunakannya metode NBITS untuk memprediksi harga saham. Nah, juga rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana rancangan algoritma untuk memprediksi harga saham dengan metode NBITS. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil evaluasi terhadap metode NBITS untuk memprediksi harga saham dengan parameter yang optimal. Kemudian batasan masalah yang pertama itu penelitian ini menggunakan data harga saham PT Bank Sentral Asia yang didapatkan melalui laman Yahoo Finance. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan data harian periode 25 Maret 2013 hingga 21 Maret 2023. Untuk grafik harga sahamnya seperti ini, bisa dilihat pada slide. Oke, lanjut ke dasar perpustakaan. Yang pertama ada kajian pustaka. Untuk penelitian yang pertama itu prediksi prospek harga saham perusahaan perbankan dan penulis Karen dan Oitama pada tahun 2019 dengan hasil MAPE sebesar 234,64. Kemudian yang kedua ada prediksi harga saham Bank BRI dan BCA dengan LSTM dengan penulis yaitu Tiara pada tahun 2021 dengan hasil MAPE sebesar 1,44% dan 7,47%. Kemudian penerapan artificial neural network dalam metode backpropagation dalam prediksi harga saham dengan penulis Rido dan kawan-kawan pada tahun 2003 dengan hasil akurasi sebesar 91,67% dan MSI sebesar 0,001%. Kemudian ada penelitian dengan judul Forecasting Bitcoin Price Using NBITS Deep Learning Architecture dengan penulis yaitu Bulata pada tahun 2020 dan hasil RMSI sebesar 308, 370, dan 309 dan hasil MAPE sebesar 2,261%, 2,976%, dan 2,281%. Kemudian apa itu NBITS? Jadi NBITS itu adalah salah satu metode deep learning yang didasarkan pada backward dan forward residual links serta stack atau kumpulan dari beberapa fully connected layer. Nah, arsitektur NBITS ini terdiri dari beberapa stack, yang mana masing-masing stack ini terdiri dari beberapa blok. Nah, masing-masing blok ini terdiri beberapa fully connected, yang mana blok tersebut menghasilkan keluaran berupa backcache dan forecache. Nah, input dari blok tersebut dikurangi dari backcache, blok tersebut menghasilkan sebuah residual atau sisa, yang mana berguna untuk inputan blok selanjutnya. Nah, kemudian output keluaran
forecast dari blok tersebut dijumlahkan dengan keluaran forecast blok lainnya yang menghasilkan dinamakan stack forecast. Nah, keluaran stack residual dari blok terakhir dari stack tersebut digunakan untuk inputan stack selanjutnya. Kemudian stack forecast dari masing-masing stack itu dijumlahkan yang akan menghasilkan dinamakan global forecast atau hasil prediksi finalnya. Kemudian seperti ini rincian bentuk blok dasarnya. Jadi terdiri dari fully connected stack yang mana terdiri sebanyak 4 layer, yang mana masing-masing fully connected ini dilewati fungsi aktivasi relu. Kemudian hasil tersebut dibagi dua, yang mana masing-masing tersebut dilewati satu fully connected lagi yang akan menghasilkan keluaran berupa package dan forecast. Kemudian metode penelitian. Nah, tipe penelitian yang digunakan yaitu non-implementative analytic. Kemudian untuk strategi penelitian. Nah, penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur yang mana untuk mengumpulkan jurnal penelitian terdahulu, buku dan situs ilmiah dari internet yang sesuai dengan topik yang diambil untuk melakukan identifikasi masalah. Kemudian melakukan pengumpulan data yang mana data diambil dari laman Yahoo Finance, kemudian melakukan perancangan untuk perancang sistem, kemudian mengimplementasikan, lalu melakukan pengujian yang mana jika hasil pengujian tersebut terasa kurang baik, maka dilakukan perancangan ulang. Tapi jika hasil pengujian tersebut cukup atau baik, maka dapat ditarik kesimpulan. Kemudian lanjut ke perancangan. Yang perancangan pertama yaitu ada perancangan algoritma. Nah, alurnya seperti ini. Jadi yang pertama, input dataset harga saham, kemudian masuk ke fungsi pre-processing data, kemudian masuk ke fungsi latihan model, kemudian masuk ke fungsi pengujian model. Nah, untuk alur processing data seperti ini, jadi input datanya masuk ke input data, kemudian masuk ke fungsi create sequence untuk melakukan sequential data, kemudian membagi data sebagai data training dan testing. Kemudian untuk alur pelatihan modelnya seperti ini. Jadi yang pertama itu input dataset latih harga saham, kemudian inisialisasi NFO sebesar 1, kemudian masuk ke perulangan dengan proses perulangan tersebut di dalam perulangan tersebut yaitu propagasi maju, kemudian perhitungan loss menggunakan RMSE, kemudian melakukan propagasi mundur. Nah, proses tersebut dilakukan berulang sampai NFO-nya mencapai total FO-nya. Kemudian pengujian model. Nah, alur pengujian modelnya itu pertama itu input dataset uji harga saham, kemudian menghitung, kemudian melakukan propagasi maju, lalu menghitung loss-nya menggunakan MAPE dan mencetak loss tersebut. Ya, lanjut ke perancangan pengujian. Nah, pengujian yang akan dilakukan untuk model NBITS yaitu terhadap layer size, jumlah blok layer, jumlah blok, jumlah stack, dan sequence length. Lalu melakukan pengujian juga terhadap model LSTM dengan hyperparameternya yaitu hidden size, jumlah layer, dan sequence length. Lanjut ke pengujian dan analisis. Lalu untuk pengujian yang pertama itu pengujian NBITS terhadap layer size. Itu nilai layer size-nya itu yang pertama yang digunakan yaitu 8, 16, 32, 64, dan 128. Untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Untuk bentuk grafik garisnya seperti ini. Untuk nilai layer size yang optimal yang didapatkan itu sebesar 32. Lalu pengujian NBITS terhadap jumlah blok layer. Untuk nilai jumlah blok layer yang digunakan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Untuk bentuk grafiknya seperti ini. Untuk nilai jumlah blok layer yang optimal itu sebesar 3. Lanjut ke pengujian NBITS terhadap jumlah blok. Untuk jumlah blok yang digunakan itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Lalu untuk gambaran grafiknya seperti ini. Nilai jumlah bloknya yang optimal sebesar 4. Lalu pengujian NBITS terhadap jumlah stack. Untuk jumlah stack yang digunakan yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Untuk nilai jumlah stacknya yang untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Kemudian pengujian NBITS terhadap jumlah stack yang untuk secara grafiknya seperti ini. Untuk nilai jumlah stack yang optimal didapatkan sebesar 15. Kemudian pengujian NBITS terhadap sequence length. Untuk nilai sequence length yang digunakan yaitu 1, 5, 7, 10, dan 15. Untuk hasil yang didapatkan itu bisa dilihat pada slide. Untuk grafik garisnya seperti ini. Pengujian NBITS terhadap sequence length. Nilai sequence length yang optimal didapatkan itu sebesar 1. Kemudian pengujian LCM terhadap hidden size. Untuk nilai hidden size yang digunakan yaitu 8, 16, 32, 64, dan 128, dan 256. Untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Lalu untuk grafik garisnya bisa seperti ini. Untuk nilai hidden size yang optimal itu sebesar 64.
Lalu pengujian LSTM terhadap jumlah layer, untuk nilai jumlah layer yang digunakan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk bentuk grafik garisnya, seperti ini. Jumlah layer yang optimal itu yang didapatkan itu sebesar 1. Lanjut ke pengujian LSTM terhadap sequence length. Untuk nilai sequence length yang digunakan yaitu 1, 3, 5, 7, 10, dan 15. Untuk hasilnya bisa dilihat pada slide. Dan bentuk grafik garisnya seperti ini. Nah, nilai sequence length yang optimal ini didapatkan pada nilai sebesar 3. Kemudian perbandingan hasil prediksi NBIS dan LSTM. Untuk perbandingan hasil prediksi NBIS dan LSTM ini menggunakan parameter yang optimal yang didapatkan dari hasil pengujian sebelumnya. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa model NBIS yang digambarkan pada garis berwarna oranye itu lebih mendekati dengan data atau data aktualnya dibandingkan menggunakan model LSTM yang digambarkan pada garis berwarna hijau. Nah, hal ini juga sesuai dengan hasil evaluasi MAPE yang didapatkan. Kalau NBIS itu lebih baik daripada LSTM. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama ada rancangan NBIS. Itu akan optimal ketika jumlah layer set sebanyak 32, 3 blok layer, 4 blok, dan 15 tag, dan 1 space length. Kemudian hasil evaluasi metode NBIS dapat dilihat pada nilai MAPE dengan menggunakan parameter yang terbaiknya. Nah, hasil dari metode NBIS ini didapatkan sebesar 1,047%. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode LSTM, yaitu sebesar 1,568%. Oke, sekian dari hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.